untuk menceritakan sekilas mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya pribadi dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berikut ini faktanya terjadi saat seorang pendeta sangat anti-Islam. Ia bernama Rudy Rudolph, yang telah mantap jadi mualaf karena hal sederhana ini. Seorang wanita bernama Yesi Yesika, menceritakan pengalaman hidup sang ayah, Rudy yang kini menjadi mualaf. Dulu Rudy adalah seorang pendeta yang ditugaskan untuk memurtadkan umat Islam, dan ia disebut sebagai salah seorang pendeta berpengaruh di wilayah Jakarta. Namun, hidayah datang pada pendeta Rudy. Ia mantap menjadi mualaf dan memboyong seluruh keluarganya untuk memeluk agama Islam. Seperti apa kisahnya? Simak ulasan berikut ini. Diceritakan oleh Yesi, ayahnya ini adalah salah satu pendeta berpengaruh yang memimpin banyak gereja di Jakarta. Saat itu Yesi masih berusia belia, namun ia ingat betul kisah yang merubah hidupnya ini. Ia ingat jika ayahnya telah melakukan misi pemurtadan buat kalangan Muslim. Menceritakan sekilas mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada saya pribadi dan juga keluarga. Jadi kalau disebut mantan misionaris, itu benar, karena memang saya lahir, besar, tidak di lingkungan keluarga Muslim, karena saya terlahir sebagai seorang Nasrani waktu itu. Mendapat hidayah dan memutuskan mualaf, Yesi menceritakan awal mula ayahnya memeluk Islam, termasuk kejadian sederhana yang mengubah kehidupan Rudy sekeluarga. Pada saat itu beliau akan memurtadkan satu keluarga Muslim. Kala itu beliau datang ke rumahnya akan mencopot sebuah kaligrafi berisi kalimat syahadat. Ujar Yesi. Karena penasaran, Rudy pun bertanya mengenai seperti apa bacaan dari kaligrafi tersebut. Ajaibnya, sepulang dari rumah keluarga tersebut, Rudy selalu terngiang-ngiang dua kalimat syahadat yang tadi didengarnya. Hal ini membuat Rudy menjadi penasaran dan mencari tahu. Hingga pada akhirnya ia menemukan hidayah dalam pencarian tersebut. Ia pun memutuskan memeluk agama Islam. Hal ini membuat pihak gereja heboh dan mempertanyakan keputusan Rudy kala itu. Jadi pihak gereja itu sangat heboh pada waktu itu kan? Ujar Yesi. Kenapa bisa seorang pendeta yang sering menjalankan misi pemurtadan orang di setiap pelosok, kok bisa beliau malah sebaliknya ikut memeluk agama Islam? Lanjutnya. Uniknya, Yesi berujar jika saat itu ayahnya hanya mendengarkan dan sama sekali tidak menjawab. Ia tahu betul untuk tidak tersulut emosi. Tidak satu kata pun papa saya berbicara, hanya mendengarkan mereka, ujar Yesi. Pada saat itu, Rudy diberi pertanyaan mengenai bukti jika Islam itu agama yang benar. Dengan lembut Rudy menjawab hal tak terduga. Bisa gak Pak Rudy memberikan bukti kalau Islam itu agama yang benar? Ujar Yesi menirukan pertanyaan dari salah satu jamaat gereja. Papa saya menjawab akan memberikan bukti, tapi tidak di sini, melainkan di akhirat kelak, ujarnya lagi. Hal ini membuat orang-orang yang bertanya pada Rudy menjadi tertegun. Karena jawaban ini pula lah tak sedikit yang menyebut jika ayah Yesi telah kehilangan akal sehatnya. Bahkan papa aku diisukan menjadi orang yang gila di kalangan mereka, ujar Yesi. Namun meski banyak mendapat pertentangan, Rudy mantap mualaf dan berhijrah. Atas hidayah Allah, ia bahkan membuat satu keluarganya menjadi Muslim yang taat. Kejadian itu setelah pencopotan kaligrafi bertulisan dua kalimat syahadat. Sehingga membisik di telingaku, sebagai seorang mantan pendeta Pantekosta, aku dulu sangat membenci Islam, hingga aku senantiasa berusaha merusak akidah umat Islam. Saat pencopotan kaligrafi itu, saya bertanya apa makna dari kaligrafi tersebut. Mereka menjawab itulah kalimat syahadat, yang bermakna, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ungkap salah satu dari rumah seorang Muslim untuk misi pemurtadan. Tiba-tiba dadaku terasa bergemuruh saat mendengar makna dari tulisan Arab itu. Niatku yang ingin merobek kertas itu mendadak lenyap. Dalam perjalanan kembali ke rumah, ada satu peristiwa yang sungguh di luar jangkauan manusia. Karena saat itu kurasakan di telingaku berbisik sebutan dalam bahasa Indonesia, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Lama aku termenung memikirkan bisikan itu. Pikiranku tertuju pada kalimat, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat itu dimulai dengan kata tidak. Suatu makna yang menandakan penolakan terhadap Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Sejak itulah, aku mulai tertarik pada Islam, dan otomatis, ketertarikanku pada Islam sangat mempengaruhi aktivitasku sebagai pendeta. Istriku yang juga penginjil, ternyata tanggap dengan perubahan yang terjadi dalam diriku, dan mempertanyakannya padaku. Kupikir, alangkah baiknya kalau kuceritakan saja mengenai kegelisahanku ini, dan mengajaknya berdoa bersama sebagai seorang pendeta.
Namun anehnya, saat berdoa bersama itu konsentrasiku hilang. Saat kalimat itu kembali terngiang di telingaku. Akhirnya, aku sadar kalau batinku menuntut untuk mencari kebenaran yang ada pada Islam. Salah satunya dengan membeli buku-buku bacaan tentang Islam, yang berhasil kutemukan di daerah Senen, Jakarta. Dari beberapa buku yang kupilih, ada satu buku yang menarik minatku, yaitu buku berjudul Hidup Sesudah Mati, karangan almarhum B. Arifin. Setiap buku yang kubaca, pasti didukung oleh referensi ayat-ayat Al-Quran, yang sungguh kukagumi karena semuanya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Sementara asyik dengan buku-buku mengenai Islam, kegiatanku berkhotbah di gereja tetap kujalani. Meski otomatis jadi sedikit ngawur, materi ceramahku tidak lagi bicara mengenai keyakinanku, melainkan lebih kepada hubungan antar manusia. Selain itu, rapat-rapat kependetaan pun perlahan-lahan mulai kutinggalkan. Melihat semua ini, rekan-rekanku yang lain tentu saja mulai curiga, dan memanggilku dalam pertemuan khusus para pendeta. Singkat cerita, aku dipecat dari kedudukan sebagai seorang pendeta, dan resikonya adalah meninggalkan kemewahan. Di daerah Depok, Jawa Barat, tempatku menginap saat usia senja ini terdapat masjid yang letaknya persis di depan rumah. Ketika kulihat masjid hanya penuh pada saat sholat Jumat, aku sempat jadi bimbang, apa bedanya dengan agama Kristen yang gerejanya penuh jamaat hanya pada hari Minggu. Namun setelah kukaji Al-Quran, ternyata perintah sholat telah jelas diwajibkan. Hanya saja manusianya saja yang senantiasa melalaikan kewajiban itu. Aku pun tenang kembali. Semula istriku tidak setuju dengan keinginanku menjadi seorang muslim. Bahkan ketika malam hari sebelum aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, kukatakan keinginanku padanya. Ia malah menghardikku sebagai pengkhianat. Aku tak peduli. Bahkan aku cuma bisa berharap istri dan kedua anak-anakku ikut jejakku masuk Islam. Akhirnya pada tanggal 13 Februari tahun 1994, di Beji, Depok, aku resmi menjadi muslim. Dan namaku pun berganti menjadi Rudi Mulyadi Forste, yang semula bernama Rudi Rudolf Otto Forste. Beliau keturunan Belanda. Orang tuanya berasal dari Galela, Halmahera Utara. Selang 3 bulan kemudian, istri dan kedua anakku pun mengikuti jejakku masuk Islam. Ternyata Allah kembali memberikan taufik dan hidayah kepadaku dengan berkumpulnya kami sekeluarga dalam naungan Islam. Dan yang paling aku syukuri adalah kerelaan istri dan anak-anakku untuk hidup sederhana, jauh dari kemewahan seperti yang dulu pernah kami alami. Islam telah memberiku jalan, kebenaran dan kehidupan yang sesungguhnya, dan kebahagiaan seperti ini tidak kuperoleh dari Kristus, karena hanya melalui agama Islam, aku dapat memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Kepada mereka yang pernah kubaptis, aku mohon dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya, dan mari kembali pada Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.